Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia ingin mempresentasikan materi tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Awalia Titip Febrianti dengan NIM 2017 0430233. Perkenalkan, nama saya Asa Cahaya Prastiwi, NIM 2017 0430213. Perkenalkan, nama saya Faiz Hanif Rizkulo, NIM 20170430177. Perkenalkan, nama saya Frisna Pran Budiantika, NIM saya 2017 0430 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati dengan NIM 2017 04300050. Perkenalkan, nama saya Kartika Livia Widianingrum, NIM 2017 04300012. Pertama adalah latar belakang. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja dalam pembangunan nasional itu merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukan sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah atau wilayah mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga menghambat laju pertumbuhan perekonomian nasional. Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja itu sangatlah penting dalam proses produksi daripada sarana produksi lain seperti bahan mentah, tanah, dan sebagainya. Dikarenakan manusia yang menggerakkan atau mengoperasikan seluruh sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai yang pastinya akan berpengaruh terhadap besaran produk domestik regional bruto atau PDRB di suatu wilayah. Yang selanjutnya adalah definisi tentang ketenagakerjaan. Definisi tentang tenaga kerjaan itu yang pertama, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Imam Supomo, pemburuhan atau ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Yang kedua adalah dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang berguna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang selanjutnya ada teori tentang ketenagakerjaan. Teori tentang ketenagakerjaan itu ada 4. Yang pertama teori klasik Adam Smith, yang kedua teori Malthus, yang ketiga teori Keynes, dan yang keempat teori Hardaman. Teori yang pertama yaitu teori klasik Adam Smith pada tahun 1729 sampai 1790. Dalam teori klasik Adam Smith ini melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal atau fisik baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada teori Malthus. Setelah Adam Smith ini, yang kedua adalah teori Malthus pada tahun 1766 sampai 1838. Thomas Robert Malthus ini mengungkapkan bahwa manusia itu berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia itu berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan itu hanya meningkat sesuai dengan deret hitung.
Malthus itu juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi kepala, dan satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga itu ada teori Keynes pada tahun 1883 sampai 1946 yang berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik, dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja atau labor union yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh daripada penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan, tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun juga. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat itu akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Yang selanjutnya itu ada teori Holodomor yang pada tahun 1946 yang dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini, investasi itu tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang besar ini membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang besar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi. Yang selanjutnya adalah teori tentang tenaga kerja. Salah satu masalah yang bisa muncul dalam bidang angkatan kerja yaitu ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja atau demand for labor dan penawaran tenaga kerja atau supply of labor pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut itu penawaran yang lebih besar dari permintaan terhadap tenaga kerja atau excess supply of labor, atau lebih besarnya permintaan dibanding dengan penawaran tenaga kerja atau excess demand for labor dalam suatu pasar tenaga kerja. Berikut kurva tentang penawaran tenaga kerja, kurva excess supply of labor, dan kurva excess demand for labor. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran tenaga kerja. Di dalam kurva itu dijelaskan bahwa jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja itu sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu sama-sama sebesar LE pada tingkat upah keseimbangan WE. Dengan demikian, titik keseimbangan adalah titik E pada tingkat upah keseimbangan WE. Semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja, berarti tidak ada orang yang menganggur dalam hal ini. Secara ideal, keadaan ini dalam keadaan full employment pada tingkat upah WE. Grafik yang kedua tentang kurva excess supply of labor. Pada kurva ini terlihat adanya excess supply of labor pada tingkat upah W1, penawaran tenaga kerja yang SL lebih besar daripada permintaan tenaga kerja atau DL. Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja itu sebanyak N2, sedangkan yang diminta sebesar N1. Dengan demikian, ada orang yang menganggur pada tingkat W1 sebanyak N1 dan N2. Pada grafik yang ketiga yaitu tentang kurva excess demand of labor. Pada kurva tersebut itu terlihat adanya excess demand of labor, for labor. Pada tingkat upah W1, permintaan akan tenaga kerja atau DL lebih besar daripada penawaran tenaga kerja atau SL. Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat upah W1 sebanyak N1, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva tenaga kerja. Pada gambar 2.2 terlihat adanya excess supply of labor. Pada tingkat upah W1, penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2, sedangkan yang diminta hanya N1. Dengan demikian, ada orang yang menganggur pada tingkat upah W1, yaitu sebanyak N1, N2. Dan pada gambar 2.3 terlihat adanya excess demand of labor. Pada tingkat upah W1, permintaan akan tenaga kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja.
Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat upah W1 adalah sebanyak N1, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N2. Selanjutnya, pengertian dari tenaga kerja itu sendiri menurut BPS, yaitu seluruh penduduk dalam usia kerja atau 15 tahun ke atas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS membagi tenaga kerja atau employed, yaitu yang pertama, tenaga kerja penuh atau full employed adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Yang kedua, tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. Dan yang terakhir, yaitu tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja, adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 sampai 1 jam per minggu. Ciri-ciri tenaga kerja menurut Sitanggang dan Nahrawi antara lain, yang pertama, tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian, perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta suatu tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka mereka akan menerima imbalan berupa upah atau gaji. Yang kedua, tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan. Pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan untuk yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum. Yang kedua, menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pada bulan Januari 2016, persentase penduduk yang bekerja adalah 94,5% dan persentase pengangguran yaitu 5,5%. Pada tahun yang sama, di bulan Agustus, persentase penduduk yang bekerja yaitu 94,39% dan persentase pengangguran yaitu 5,61%. Tahun selanjutnya, di bulan Januari, persentase penduduk yang bekerja yaitu 94,67% dan persentase pengangguran yaitu 5,33%. Pada bulan Agustus 2017, persentase penduduk yang bekerja yaitu 94,5% dan persentase pengangguran yaitu 5,5%. Di bulan Januari tahun 2018, persentase penduduk bekerja yaitu 94,87% dan persentase pengangguran yaitu 5,13%. Pada bulan Agustus, persentase penduduk yang bekerja yaitu 94,66% dan pengangguran yaitu 5,34%. Pada tahun selanjutnya, di bulan Januari 2019, penduduk yang bekerja adalah 94,99% dan persentase pengangguran yaitu 5,01%. Pada bulan Agustus 2019, persentase penduduk bekerja adalah 94,72% dan persentase pengangguran yaitu 5,28%. Sehingga rata-rata persentase penduduk yang bekerja lebih dari 94% dan rata-rata persentase pengangguran lebih dari 5%. Selanjutnya, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama. Pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase 27,33, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan persentase 18,81, industri pengolahan dengan persentase 14,96, konstruksi dengan persentase 6,72, penyediaan akomodasi dan makan minum dengan persentase 6,68, jasa pendidikan dengan persentase 4,99, RSTU, jasa lainnya, dengan persentase 4,97, transportasi dan pergudangan dengan persentase 4,40, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan persentase 3,85, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan persentase 1,54,
Jasa perusahaan dengan presentase 1,52, jasa keuangan dan asuransi dengan presentase 1,39, pertambangan dan penggalian dengan presentase 1,13, informasi dan komunikasi dengan presentase 0,72, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, daur ulang dengan presentase 0,39, real estate dengan presentase 0,32, pengadaan listrik dan gas dengan presentase 0,28. 2. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu apa sih? Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila tersedia lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Kesempatan kerja dapat tercipta apabila permintaan tenaga kerja di pasar kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja. Pada dasarnya ada dua cara yang ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja. Yang pertama, pengembangan industri, terutama pada sektor padat karya, yang menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi. Terus yang kedua adalah melalui berbagai proyek pekerjaan umum, seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Ketiga adalah lapangan pekerjaan. Menurut sensus penduduk tahun 2000, lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan atau instansi atau di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Sedangkan lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau usaha atau perusahaan atau kantor atau tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan ini dibagi 10 golongan. Terdiri dari 5 subsektor pertanian dan 5 sektor lainnya. Nah, pada sektor pertanian itu ada terbagi menjadi subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, subsektor peternakan, subsektor peternakan lainnya. Sedangkan subsektor 5 lainnya adalah yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor angkutan, dan sektor lainnya. Dari masing-masing sektor lapangan pekerjaan itu tentu akan menyerap tenaga kerja. Bagi yang sedikit kreatif ataupun banyak kreatifnya, pasti tidak hanya memiliki orientasi mencari kerja, namun bisa melihat potensi dan peluang dari berbagai sektor lapangan pekerjaan tersebut untuk dijadikan peluang usaha ke depannya. Keempat adalah kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini sangat penting dalam masyarakat karena merupakan salah satu faktor potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Tenaga kerja menjadi sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena meningkatkan output dalam perekonomian berupa produk domestik regional bruto atau PDRB. Karena pertumbuhan penduduk semakin besar, maka semakin besar juga angkatan kerja yang mengisi produksi sebagai input. Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting dari sarana produksi yang lainnya, seperti bahan mentah, tanah, air, dan lain sebagainya. Konsep ketenaga kerjaan yang kelima, yaitu penyediaan tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja, dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Secara umum, penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas, dan yang lain. Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap minggu tidak sama. Ada orang yang bekerja penuh, akan tetapi banyak juga orang yang bekerja hanya beberapa jam seminggu.
atas keinginan dan pilihannya sendiri atau karena terpaksa berhubung terbatasnya kesempatan untuk bekerja secara penuh. Oleh sebab itu, penyediaan tenaga kerja tidak cukup hanya dengan memperhatikan jumlah orang yang bekerja, akan tetapi perlu juga memperhatikan berapa jam setiap orang itu bekerja dalam seminggu. Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas kerja. Banyak orang yang bekerja keras, akan tetapi banyak juga orang yang bekerja dengan hanya sedikit usaha. Hasil yang diperoleh dari dua cara kerja tersebut tentu akan berbeda. Produktivitas kerja juga dipengaruhi oleh motivasi dari tiap individu, tingkat pendidikan dan latihan yang sudah diterima, dan kemampuan manajemen. Orang yang berpendidikan dan atau latihan yang lebih tinggi pada dasarnya mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi juga. Manajemen yang relatif baik akan mampu mengarahkan karyawannya untuk berproduktivitas kerja lebih tinggi lagi. Yang berikutnya yaitu tabel mengenai rasio pekerjaan penduduk menurut gender laki-laki dan rasio pekerjaan penduduk menurut gender perempuan. Kedua tabel tersebut merupakan gambaran yang tidak seimbang mengenai pilihan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh keuntungan dari berbagai kesempatan kerja, sehingga memberikan dampak pada upah, di mana kaum perempuan bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah dibanding tingkat laki-laki. Namun kenyataannya pada era global saat ini, upah semua tergantung pada tingkat skill individu masing-masing dan tingkat jabatan yang ia terima di pekerjaan tersebut, bukan dari tingkat gender yang ada. Yang selanjutnya adalah keadaan tenaga kerja di Indonesia. Sebelum tahun 1997, Indonesia dikenal sebagai salah satu keajaiban di Asia. Melalui penetapan ketahanan pangan pada pertengahan 1970, kemudian dilanjutkan dengan pencanangan proyek-proyek padat karya pada pertengahan tahun 1080 yang pada akhirnya menuju kemantapan dalam ekspor industri manufaktur di tahun 1990. Semenjak terjadi krisis, inflasi meningkat dari 6% menjadi 78%. Sementara upah real atau tingkat upah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi turun hingga sepertiga selama tahun 1997 sampai dengan 1998. Akibatnya terjadi kenaikan proporsi individu yang hidup di bawah garis kemiskinan selama tahun 1996 sampai dengan 1999. Proporsi individu yang hidup di bawah garis kemiskinan berkisar di antara 18% sampai dengan 24%. Kebanyakan pekerja pria mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja di saat itu, sehingga mendorong pekerja wanita atau para istri untuk bekerja lebih keras, menambah jam kerja. Penurunan indeks pembangunan manusia menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Penurunan tingkat pendapatan real ditengarai sebagai penyebab yang dominan dalam penurunan ini. Pola pembangunan yang telah disusun sebelumnya tidak mungkin digunakan pada kondisi semacam ini. Penyusutan lahan pertanian menyebabkan program ketahanan pangan hanya bisa menggunakan prinsip intensifikasi. Perubahan pola padat karya menjadi padat modal mengakibatkan penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang. Perkembangan yang terjadi pada dunia kerja membuat pekerja memperkenalkan isu-isu sosial ke dalam pasar kerja. Berkurangnya investasi Indonesia menyebabkan tenaga kerja yang belum terserap tidak dapat memasuki pasar kerja.
Hal-hal tersebut merupakan perubahan yang terjadi di perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, mencatat jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 5,28% atau mencapai 7,05 juta orang. Angka pengangguran tersebut naik secara jumlah dibandingkan Agustus 2018 sebesar 7 juta orang atau turun secara persentase sebesar 5,34%. Adapun pada Februari 2019, angka pengangguran mencapai 5,01% atau 6,82 juta orang. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 tercatat sebesar 1.970,92 juta orang, bertambah dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu sekitar 67,49%. Tingkat pengangguran terbuka tercatat menurun secara persentase dari 5,34% pada Agustus 2018 menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Tingkat pengangguran tertinggi masih berasal dari lulusan SMK, tetapi trennya menurun, ungkap Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas lanjutan slide sebelumnya mengenai keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Teman-teman, perlu diketahui pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, di mana bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja tersebut, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini adalah masih banyaknya penduduk usia kerja produktif yang belum atau tidak memiliki pekerjaan, sehingga tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap pembangunan nasional. Tenaga kerja atau ketenagakerjaan adalah hal yang sangat penting dalam aktivitas bisnis dan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan terlaksana dengan tersedianya para tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Namun, realitanya Indonesia masih banyak tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan karena kualitasnya dirasa kurang oleh perusahaan. Lalu, bagaimana sebenarnya keadaan ketenagakerjaan kita? Sakernas pada periode Agustus 2019 mencatat ada sejumlah 8,13 juta orang setengah pengangguran atau orang yang bekerja kurang dari 30 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, dan 28,41 juta orang pekerja paruh waktu atau orang yang di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai angkatan kerja, penduduk bekerja, dan pengangguran. Tabel tersebut menunjukkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 133,56 juta orang, naik 2,55 juta orang dibanding Agustus 2018. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2019 sebanyak 126,51 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 7,05 juta orang adalah menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 2,50 juta orang dan pengangguran meningkat menjadi 50.000 orang. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau sering disebut dengan TPAK juga meningkat. TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 67,49%, meningkat 0,23% poin dibandingkan Agustus 2018. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja
yang juga meningkat. Pada periode Agustus 2015 sampai Agustus 2019, TPAK mengalami peningkatan sebesar 1,73 persen poin. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2019, TPAK laki-laki sebesar 83,13% dan TPAK perempuan sebesar 51,89%. Selama tahun 2015 sampai 2019, TPAK perempuan mengalami peningkatan yang lebih tinggi sebesar 3,02 persen poin dibandingkan TPAK laki-laki 0,42 persen poin. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT mengalami penurunan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019 sebesar 0,90 persen poin. TPT pada Agustus 2018 sebanyak 5,34% turun menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang penganggur. Pada Agustus 2019, TPT laki-laki sebesar 5,31%, lebih tinggi dari TPT perempuan sebesar 5,23% dibandingkan setahun yang lalu. Penurunan TPT laki-laki 0,09 persen poin lebih tinggi dibandingkan penurunan TPT perempuan sebesar 0,03 persen poin. Data terbaru yang dirilis pada website Badan Pusat Statistik Indonesia adalah keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2019, di mana sudah dijelaskan sebelumnya, hanya saja terdapat tambahan informasi pada grafik tersebut. Jadi, dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019, TPT pada seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan sebesar 0,3 sampai 2,4 persen poin. Pada Agustus 2019, TPT untuk sekolah menengah kejuruan masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain sebesar 10,42%, sedangkan TPT terendah adalah pada jenjang pendidikan SD sebesar 2,41%. Kemudian dari grafik penduduk bekerja menurut jam kerja, dilihat dari proporsi penduduk bekerja menurut jam kerja, persentase tertinggi pada Agustus 2019 adalah pekerja penuh, di mana jam kerja minimal adalah 35 jam per minggu, sebesar 71,12%. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu sebesar 22,45% dan pekerja setengah menganggur sebesar 6,43%. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah menganggur turun sebesar 0,19 persen poin, sedangkan persentase pekerja paruh waktu meningkat sebesar 0,38 persen poin. Gambar di atas menjelaskan tentang penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2019. Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur kependudukan pekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 masih didominasi 3 lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian sebesar 27,33%, perdagangan sebesar 18,81%, dan industri pengolahan sebesar 14,96%. Dilihat dari tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2019, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, kemudian perdagangan. Nah, sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada pertanian, jasa keuangan, dan pertambangan. Selanjutnya yaitu pekerja paruh waktu menurut jenis kelamin. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tetapi tidak berniat untuk mencari pekerjaan lain. Dari tahun 2015 hingga 2019,
persentase pekerja paruh waktu meningkat senilai 1,05%, di mana tingkat pekerja paruh waktu di Indonesia pada Agustus 2019 sebesar 22,45%. Dari 100 orang penduduk pekerja di Indonesia, terdapat sekitar 22 orang pekerja paruh waktu. Tingkat pekerja paruh waktu perempuan sebesar 32,13%, lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki senilai 16,39%. Rata-rata upah buruh menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin. Berdasarkan hasil skema Agustus 2019, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka upah yang diperoleh juga akan meningkat. Upah buruh berpendidikan universitas sebesar 4,58 juta rupiah, sedangkan buruh berpendidikan sekolah dasar ke bawah sebesar 1,8 juta rupiah. Hal ini dapat juga berarti bahwa buruh berpendidikan universitas menerima upah 2,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan buruh berpendidikan sekolah dasar. Selanjutnya yaitu kasus ketenagakerjaan di Indonesia. Berasal dari kontroversi di Omnibus Law kemudahan rekrut tenaga kerja asing. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu Omnibus Law? Ya, Omnibus Law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang pemerintahan dibandingkan ekonomi. Yang paling sering jadi polemik yaitu Omnibus Law di sektor ketenagakerjaan, yakni UU Cipta Lapangan Kerja. Sebagaimana bahasa hukum lainnya, Omnibus Law berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti banyak. Artinya, Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU Sapujat. Ada 3 hal yang didasarkan pemerintah, yaitu UU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapus, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan. Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru mengalami penyusutan. Di dalam Omnibus Law, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan kerja dalam kurung PHK, di mana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lapangan perselisihan hubungan industri. Sekian pemaparan materi kelompok 2 hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman menanyakan melalui video Zoom. Saya tutup, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.